Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kurikulum akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Kelompok 1 terdiri dari Anisatu Hidayatullah, Ayu Puji Astuti, Hilmi Raffi, Laili, Nailisa Ada, Sinta Arfiani, dan Reza. Kelompok 1 mendapatkan materi sumber belajar, yaitu implementasi pembelajaran dalam UBD, pembelajaran menggunakan buku teks. Untuk kasus pertama akan dibacakan oleh Saudari Nailis. Baik, terima kasih Saudari Laili. Untuk kasus pertama, ilustrasi pertama yaitu buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Pada ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut dan jelaskan? Jawabannya yaitu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi 1. Hal tersebut karena dari segi bahasa buku teks juga dikenal sebagai buku pegangan, yang mengartikan sebagai pedoman atau rujukan dalam pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama mencapai KI dan KD yang dinyatakan layak oleh Kemendikbud untuk digunakan di satuan pendidikan. Untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawabannya yaitu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu pada ilustrasi 1. Hal tersebut karena menunjukkan adanya 3 kata kunci terkait makna buku teks, yaitu yang pertama, sebagai landasan dan rujukan dalam pembelajaran. Yang kedua, terdapat tujuan yang spesifik. Yang ketiga, memuat hasil belajar. Contoh nyata ilustrasi 1 dapat ditemukan di sekolah dasar, berupa buku guru dan buku siswa yang di dalamnya memuat KI, KD, tujuan pembelajaran, rubrik penilaian, serta soal latihan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada abad 21 ini, buku teks dapat ditemukan dalam bentuk digital. Buku digital lainnya sebagai referensi tambahan pengetahuan peserta didik dan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Untuk kasus 2, akan dibacakan oleh Saudari Laili Latifah. Silakan. Ya, terima kasih Saudari Nailis. Baik, untuk kasus kedua pada ilustrasi pertama yaitu hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari teks pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau pada LKPD namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Baik, jawabannya berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi kedua. Hal tersebut karena sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan pada pasal 3 ayat 1, bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Coba jelaskan.
Baik, berdasarkan hasil kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu tetap pada ilustrasi kedua. Hal tersebut karena relevan dengan kondisi peserta didik saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila. Sehingga penilaian peserta didik tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga dari sikapnya. Dalam setiap aspek tersebut memiliki rubrik penilaian yang masing-masing terkait materi yang diajarkan. Baik, untuk kasus ketiga akan dibacakan oleh Saudari Anis Hidayatullah. Terima kasih untuk Saudari Laili. Kasus ketiga adalah terdiri dari 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jawaban pertanyaan pertama adalah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi pertama. Hal tersebut karena di era pendidikan paradigma baru tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada satu sumber saja atau buku teks saja, melainkan adanya kebebasan baik guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain. Selain itu, banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks. Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor tersebut yang jawabannya dapat ditemukan di berbagai sumber seperti internet, jurnal, artikel, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban dari pertanyaan kedua adalah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi pertama. Hal tersebut karena berdasarkan ilustrasi pertama menunjukkan gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online seperti e-book, artikel, jurnal, literatur online mudah diakses, menarik, dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Terima kasih. Untuk kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Raffi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan sampaikan pada kasus keempat. Kasus keempat ada 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Slide selanjutnya. Pertanyaan ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi mana yang sering Anda gunakan, 1 atau 2, dan menurut kelompok Anda, mengapa memilih ilustrasi tersebut? Penjelasannya adalah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan adalah ilustrasi pertama. Hal tersebut karena penggunaan buku teks merupakan sumber atau media pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu, jika tujuan pembelajaran yang akan dicapai terdapat pada topik 3, maka guru bisa membantu peserta didik dalam proses pembelajaran untuk memahami topik 3 terlebih dahulu, tanpa harus menyelesaikan topik 1 atau 2 terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik untuk sekarang ini? Penjelasannya adalah berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan anak pada masa kini adalah ilustrasi 1. Karena hal tersebut
menunjukkan penggunaan buku teks tidak berdasarkan penomoran, melainkan urutan pencapaian tujuan pembelajaran. Buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik juga dapat mencari sumber belajar tambahan lainnya. Guru dan peserta didik mendapatkan kebebasan dalam hal tersebut. Sejalan dengan karakteristik peserta didik, kekinian dan implementasi kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Baik, terima kasih. Untuk kasus yang kelima terdapat 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya, pertanyaannya yang pertama yaitu, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya dan praktek mengajar selama PPL 1 adalah ilustrasi 1. Hal tersebut karena buku teks hanyalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai fase atau level peserta didik. Biasanya, buku teks dibedakan sesuai grade atau level atau tingkatan kelas dan dibagi menjadi 2, yaitu buku teks semester 1 dan buku teks semester 2. Selain itu, buku teks juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Kami terbiasa memadukan penggunaan buku teks dan materi dari media digital lainnya dalam memperkaya hasanah keilmuan serta membuat kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1. Hal tersebut karena menunjukkan buku teks hanyalah salah satu sumber belajar penunjang proses pembelajaran yang pemanfaatannya harus sesuai kebutuhan peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajarannya. Buku teks yang berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media lainnya seperti aplikasi dan media sosial yang turut menambah sumber informasi bagi guru dan peserta didik. Oleh karena itu, ilustrasi 1 sangat tepat untuk diterapkan oleh guru profesional masa kini dalam merancang pembelajaran yang menarik, variatif, inovatif, dan efektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Laili Latifah, semoga. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 4? Saya mau bertanya, Mbak, Ya, Mas Hasan. dari kelompok 4 mengenai e-learning ya. Menurut kelompok Anda, sejauh mana efektivitas e-learning digunakan di era sekarang yang kondisi belajarnya sudah offline yang ada di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hasan atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas Hasan terkait dengan e-learning yang diterapkan pada pembelajaran saat ini. Berkaitan dengan kasus yang sudah kita bahas tadi, untuk kelompok 1 mendapatkan sebagai sumber belajar. Kalau penerapannya e-learning pada pembelajaran di era saat ini itu bisa menerapkan sumber belajar seperti e-book, flipbook, atau perangkat-perangkat digital yang menunjang tercapainya suatu proses pembelajaran. Jadi guru harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, Mas.
tidak hanya dari e-learning saja, misal masih bisa menggunakan sumber belajar seperti buku teks, masih bisa dimanfaatkan, itu juga masih bisa. Tapi kalau misal fasilitas dan kondisinya mendukung, itu juga bisa menerapkan antara buku teks dan juga pembelajaran e-learning untuk pembelajarannya agar lebih optimal. Terima kasih. Baik, mungkin Terima kasih. cukup ya Mas Hasan. Cukup. Ya, terima kasih untuk perhatian dan waktunya pada presentasi kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.